Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam So, semuanya. Oke, pada hari ini, tanggal 9 Juli 2024, hari Selasa, akan dilaksanakan seminar untuk laporan kerja praktek dari mahasiswa atas nama Muhammad Dayan Budi Arum dengan NIM 210401010045, di mana nanti akan dipresentasikan oleh peserta seminar atas nama tersebut untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan jadi pengalamannya dan report selama menjalani kerja praktek atau magang di industri maupun di proyek. Kepada peserta seminar laporan kerja praktek diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil laporannya kurang lebih 15 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh saya sendiri sebagai pembimbing dari program studi atas kerja praktek, dan saya sendiri atas nama Riyad Sahara. Untuk peserta atas nama Muhammad Dayan Budi Arum dipersilahkan. Silahkan Mas Dayan, ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dayan Budi Arum. Eh, Selamat malam yang terhormat Bapak Riyad Sahara sebagai dosen pembimbing serta eh, rekan-rekan mahasiswa yang lain. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kerja praktek yang sudah saya lakukan sebelumnya. Untuk laporan yang saya buat berjudul Implementasi Machine Learning untuk Campaign Notification System pada Industri Banking berdasarkan segmentasi pelanggan menggunakan K-means clustering. Nah, untuk studi yang saya lakukan ini bertujuan untuk menerapkan algoritma K-means clustering dalam segmentasi pelanggan untuk meningkatkan efektivitas sistem notifikasi kampanye di tempat kerja praktek saya yaitu PT Bank Sentral Asia. Jadi untuk penelitian ini dilakukan untuk memahami perilaku pelanggan dengan memanfaatkan teknologi machine learning guna mengirimkan pesan yang lebih relevan, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperkuat posisi pasar bank. Eh, eh, Kemudian lanjut untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu eh, untuk yang pertama yaitu adalah pentingnya penggunaan teknologi dalam perbankan. Jadi Bank BCA di sini menghadapi tantangan dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan terpersonalisasi di tengah persaingan yang semakin ketat, terutama dengan peningkatan adopsi teknologi digital oleh pelanggan, kemudian perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen, serta munculnya pemain baru dalam industri ini. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan data untuk wawasan pelanggan. Jadi dengan volume data yang semakin besar dan dari berbagai sumber seperti transaksi, kemudian interaksi digital, umpan balik pelanggan, tantangan utamanya adalah mengekstraksi wawasan berharga dari data tersebut untuk meningkatkan layanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kemudian untuk implementasi adalah penerapan algoritma K-means clustering. Jadi untuk kerja praktek ini bertujuan mengeksplorasi potensi penerapan algoritma machine learning khususnya K-means clustering dalam pembentukan segmentasi pelanggan untuk meningkatkan efektivitas sistem notifikasi kampanye di PT Bank Sentral Asia. Jadi sehingga bank dapat mengirimkan pesan yang lebih relevan dan tepat waktu kepada pelanggan. Bertujuan juga untuk meningkatkan retensi pelanggan serta memperkuat posisi mereka di pasar. Lanjut untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama efektivitas kampanye. Jadi harapannya menggunakan K-means clustering untuk segmentasi pelanggan eh, yang lebih terarah dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dengan mengidentifikasi kelompok pelanggan dengan karakteristik yang serupa.
Jadi kampanye dapat disesuaikan agar lebih relevan dan menarik bagi masing-masing segmen. Kemudian relevansi notifikasi adalah mengoptimalkan sistem notifikasi kampanye agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi dengan memahami pola perilaku dan preferensi setiap segmen, harapannya notifikasi yang dikirimkan dapat lebih personal dan tepat waktu. Jadi sehingga dapat meningkatkan kemungkinan respons positif dari pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan biaya. Tujuannya mengurangi biaya operasional dengan mengirimkan notifikasi hanya kepada segmen pelanggan yang tepat dengan menargetkan kampanye yang lebih efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman notifikasi massal dapat diminimalkan, sementara dampak dan efektivitas dari setiap notifikasi yang dikirimkan meningkat. Selanjutnya adalah analisa usulan pengembangan sistem yang sudah saya lakukan di tempat kerja praktek adalah eh, pertama ada pengumpulan data. Jadi data dari pelanggan PT Bank Sentral Asia dari berbagai sumber, contohnya seperti transaksi perbankan, kemudian interaksi digital dan umpan balik dari pelanggan dikumpulkan untuk persiapan data yang digunakan untuk training. Nah, data yang digunakan adalah data historis atau dari periode tertentu. Kemudian implementasi model, model yang digunakan adalah K-means clustering. Jadi algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan dalam data mereka untuk menentukan segmen yang berbeda. Kemudian ada pelatihan dan pengujian. Pelatihan dilatih dengan data pelanggan untuk mengidentifikasi segmen yang relevan. Selanjutnya adalah uh, flowchart atau alur dari sistem yang sudah saya lakukan adalah yang pertama ada pengumpulan data dari pelanggan, yaitu adalah data historis tadi yang berasal dari data transaksi dan sebagainya. Kemudian ada pre-processing data untuk memfilter atau memilih data-data yang signifikan atau hanya data yang dibutuhkan saja. Kemudian eh, ada pemilihan cluster, yaitu data-data yang sudah kita kumpulkan akan memiliki beberapa label yang serupa, seperti misalnya umur atau jenis merchant tempat transaksi, kemudian ada lokasi juga. Nah, dari data ini akan dilakukan training untuk segmentasi menggunakan K-means clustering. Kemudian data yang sudah di training akan menghasilkan sebuah output. Nah, output tadi akan digunakan di bagian deployment untuk mengirimkan notifikasi-notifikasi campaign yang sudah diatur sesuai segmen. Nah, berikut contoh untuk data historical yang dikumpulkan dari transaksi. Nah, contohnya di sini ada beberapa label seperti transaksinya terjadi tanggal berapa, kemudian ada merchant code. Nah, merchant code ini contohnya seperti misal rumah sakit atau F&B. Kemudian untuk data reference yang dipakai, yang berikutnya adalah data customer yang mencakup contohnya seperti tanggal lahir yang nantinya digunakan untuk segmen umur, kemudian ada data customer status yaitu individu atau perusahaan. Nah, untuk campaign yang dibuat eh, hanya menargetkan kepada customer-customer yang individu. Nah, dari data tersebut kemudian akan dilakukan ETL atau extract transform load. Kemudian
akan menghasilkan output data sebagai berikut yang nantinya akan digunakan untuk training. Nah, data yang digunakan untuk penelitian saat ini adalah data umur, kemudian akan dibandingkan dengan data jumlah transaksi hariannya berapa dari masing-masing customer. Nah, berikut contoh data yang sudah di training dapat terlihat eh, dari data historis transaksi tadi muncul beberapa segmen berdasarkan usia dan dari segmen usia tersebut juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian eh, berdasarkan dari transaksi harian yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, dari segmen-segmen yang sudah muncul berikut, nah nanti akan digunakan sebagai referensi untuk mengirimkan notifikasi campaign. Nah, misalnya untuk eh, pelanggan yang akan kita ingin kirimkan notifikasi kampanye hanya ada di segmen contohnya untuk age cluster 3 di cluster 2 karena dominan anak muda dan transaksi hariannya cukup tinggi. Nah, dari data output yang sudah di training tersebut akan digunakan untuk sistem eh, notifikasi campaign. Nah, dari sistem notifikasi ini akan dilakukan secara harian atau batching, kemudian akan dikirimkan email sesuai dengan segmen yang sudah ditentukan. Nah, contohnya untuk segmen berikut yang sudah dibagi menjadi beberapa data. Contohnya untuk segmen Age Cluster 3, Spending Cluster 2. Ada 178 customer dan nantinya secara semua data yang sudah eh, dikeluarkan oleh data training tadi akan dikirimkan masing-masing notifikasi kampanye melalui API. Nah, berikut contoh beberapa email campaign yang eh, berhasil dikirimkan kepada nasabah atau pelanggan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, untuk penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma campaign clustering dalam sistem notifikasi campaign, khususnya di perbankan, dapat eh, meningkatkan efektivitas segmentasi dari pelanggan dengan menganalisis data pelanggan yang mencakup transaksi, kemudian aktivitas perbankan. Algoritma ini memungkinkan pembuatan segmen yang lebih akurat dan relevan. Hasilnya adalah peningkatan dalam akurasi segmentasi dan efisiensi sistem notifikasi. Nah, yang pada gilirannya memperbaiki pemahaman bank terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan strategi pemasaran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan retensi dan kepuasan pelanggan, menegaskan pentingnya integrasi machine learning dalam strategi pemasaran perbankan. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya untuk penelitian ini adalah yang pertama adalah integrasi data tambahan, seperti menambahkan data eksternal, contohnya seperti perilaku online, data demografis, atau channel notifikasi lainnya seperti SMS atau WhatsApp. Kemudian penggunaan algoritma lain yaitu membandingkan hasil K-means dengan algoritma clustering lainnya seperti DBSCAN atau hierarchical clustering untuk mengevaluasi kinerja yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah analisis dinamis, jadi mengembangkan model yang dapat memperbarui segmen secara dinamis berdasarkan perubahan perilaku pelanggan dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah eh, personalisasi dan prediksi.
Jadi eh, mengintegrasikan teknik machine learning lanjutan seperti algoritma prediksi untuk menawarkan rekomendasi yang lebih personal dan lebih tepat sasaran. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi dan laporan dari penelitian penelitian yang telah saya buat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Muhammad Dayan atau Mas Dayan ya. Oke, pertanyaan diskusi kita kita diskusi aja nih ya karena kan kebetulan ini juga kan saya yang sebagai pembimbing ya atau selaku pembimbing. Nah, Mas Dayan mungkin bisa ceritakan pada saat menjalankan penelitian di program kerja praktek atau magangnya ini, Mas Dayan itu statusnya sebagai karyawan di perusahaan tersebut atau memang ini bentuknya proyek penelitian kerja prakteknya? Sebelumnya untuk status di tempat kerja praktek ini saya sebagai Mm-mm. karyawan di Mm. bagian software developer juga, Pak. Oke, Cuman untuk project yang saya buat ini eh, sifatnya sebagai usulan karena eh, masih jarang ditemukan pemanfaatan dari data-data yang begitu banyak. oke. Nah, itu berarti tadi mendengar statementnya Mas Dayan menunjukkan bahwa memang di tempat magangnya atau kerja prakteknya memang untuk sistem notifikasi atau campaign notification ini belum ada implementasi algoritma seperti machine learning untuk bisa melakukan segmentasi atau clustering lebih akurat ya. Ya, betul, Pak. Sehingga diusulkan atau Mas Dayan mencoba untuk mengusulkan perbaikan sistem atau usulan pengembangan sistem yang Mas Dayan sudah teliti, lakukan penelitian di tempat kerja prakteknya seperti yang tadi sudah disampaikan. Betul begitu? Ya, betul. Oke. Nah, ada sedikit yang jadi pertanyaan saya, mungkin agak kelewat pada saat kita bimbingan. Di langkah penelitian, Mas Dayan, sebelum kita masuk ke Kiminse ya. Langkah penelitian, ada flowchart penelitian yang tadi Mas Dayan sampaikan. Nah, ini masuknya langkah-langkah penelitian atau alur sistem ya? Eh, Lebih ke alur sistem, Pak, untuk yang ini. Lebih ke alur sistem ya. Kalau langkah penelitian atau tahapan penelitian sendiri dari Mas Dayan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian di tempat kerja prakteknya itu pendekatannya apa sih? Misalkan pakai SDLC terus model apa seperti itu atau pakai model yang lain atau pendekatan yang lain gimana? Eh, untuk penelihatannya sih yang pertama ada eksplorasi data dari big data sih, Pak. Mm-mm, Nah, kemudian eh, dari big data tersebut eh, dilakukan pemanfaatan. Nah, yang kebetulan di tempat saya kerja praktek mm-mm. ada proses notifikasi kampanye juga, tapi prosesnya masih manual dilakukan oleh tim lain dan belum ada automasi untuk itu. Oke, berarti kalau itu berarti alur sistem ya, bukan flowchart atau langkah penelitian ya, lebih tepatnya seperti itu. Berarti nanti tinggal disesuaikan aja atau direvisi. Nah, tadi kan statementnya Mas Dayan, langkah penelitiannya itu lebih ke arah eksplorasi data, di mana mungkin lebih tepatnya big data eksplorasi ya. Ya, betul, Pak. Big data eksplorasi masuk ke mana dia ya, metode exploratory. Bener tadi yang disampaikan Mas Dayan, Ya, benar, Pak. exploratory data analysis atau EDA gitu ya. EDA, EDA lah. Nah, kalau misalkan tadi Mas Dayan bilang metode penelitian atau pendekatan penelitiannya pakai yang tadi, si EDA tadi.
Nah, itu nanti kalau flowchart penelitian atau langkah-langkah penelitian yang menceritakan step by step di dalam metode atau pendekatan tadi, yang EDA tadi, yang exploratory data analisisnya. Bukan ditunjukkan alur sistemnya seperti ini. Nah, ini boleh tetap ada, kita gambarkan alur sistemnya atau flowchart sistemnya, tapi untuk langkah-langkah penelitian yang diceritakan, yang jadi kegiatan Mas Dayam dalam penelitian, itu pakai pendekatan apa, itu juga harus dijelaskan. Contohnya seperti itu ya. Baik, Oke, Pak. terus untuk data sampelnya, pada saat nanti Mas Dayan ngolah datanya, sebelum dia jadi data processing dan di training, ini dummy ya. Iya, untuk datanya saya pakai dummy aja, Pak. Total datanya hanya 5 ini atau gimana? Tadi kayaknya ada 180 Ini ya. untuk Contoh sampel aja yang sampel. ditampilkan ya. Oke, kalau total datanya Untuk yang yang mau di training training berapa? ini masih ribuan sih, Pak. Ribuan. Ya. Berapa banyak ribuannya? Eh, Masih kisaran 1000 sampai 2000 sih. 1.000 sampai 2.000. Ya, Dari hasil training data, ada perbedaan nggak tingkat akurasi untuk segmentasinya, data yang range jumlahnya berapa dengan yang berapa? eh, ada Pak. Kebanyakan pengaruhnya di bagian umur sih. Jadi semakin banyak datanya untuk rentang umurnya juga semakin banyak dan nanti bisa eh, menciptakan klaster yang semakin banyak juga. Oke, ini segmentasinya karena juga dilihat dari parameter umur sama spending ya kalau dari sini nih dilihatnya ya. Ya, untuk yang saya lakukan di parameter umur dan daily Oh, spending. daily spendingnya. Oke, jadi kalau misalkan makin banyak, tadi apanya yang jadi banyak juga hasil dari segmentasi berdasarkan umur ya. Ya, Mas Dayan untuk umur sendiri ada range berapa sampai berapanya nggak sih? Atau untuk setiap kategori umur, misalkan umur dengan tahun atau dengan usia yang berbeda itu sudah berbeda segmennya? Atau yang tadi saya sebutkan lagi range-nya, misalkan dari 17 sampai 22 itu segmentasi satu segmen gitu. Dari range seperti itu. Terus nanti dari range 22 sampai dengan 25 itu satu segmen lagi. Seperti itu atau untuk yang tadi contohnya, yang setiap beda usia atau beda jumlah umurnya itu beda segmentasinya. eh, untuk segmentasi umurnya saya tentukan berdasarkan eh, beberapa kategori sih. Ya. Contohnya ada yang di bawah 20 tahun, kemudian 20 Hmm? sampai 25 atau 20 sampai 40 sesuai di Hmm? eh, segmen yang digambar berikut, Pak. Jadi Hmm. kurang lebih eh, per segmen itu 20 atau 20 tahun, 15 tahun ya. 15 tahun. Itu nggak terlalu jauh range-nya. Biasanya beda sekian tahun aja itu habitnya sudah beda ya. Nah, apalagi kalau misalkan saya ngelihat dari range segmentasinya ini ada nol. Dan Nah, ini kan ngambilnya karena dari, sorry, ini ya, yang di data training itu data-datanya data customer bank kan atau nasabah kan ya? ya betul Pak. Cuman karena data dummy dan ada generate beberapa random data. Nah, Mm-mm. dari random data itu masih ada yang bocor Hmm, di di bawah. umur. Eh, Oke. Nah, paling masukkan aja. Nanti untuk range-nya jangan terlalu lebar. Kita bisa masukin kayak gini lah. Minimal umur seorang nasabah yang nasabah reguler ya, bukan nasabah kayak pelajar atau anak gitu, tabungan anak. Berapa tahun sih kalau misalkan kayak misalnya di BCA seperti ini? 17 tahun sih 17 Pak. ya, Ya, ketika dia sudah punya KTP ketika ya. ya KTP. Oke. Nah, kira-kira kategorinya itu dari 17 itu nih masuknya ke remaja atau misalkan anak muda gitu atau segala macam. Nah, itu range-nya kira-kira sampai umur berapa tahun? Apakah sampai 22 atau berapa? Nah, itu coba untuk diperkecil lagi biar nanti efektivitas atau ketepatan dari segmentasinya itu lebih lebih efektif, lebih tepat. Kalau misalkan range-nya 20 tahun kayaknya
udah beda segmen dari habit dari penggunanya kayaknya udah beda lagi nih. Jadi kalau misalkan kita untuk nanti kan untuk penelitian real ya, ini kan untuk pengalaman Mas Dayan dulu nih untuk mengimplementasikan suatu algoritma nanti untuk sebuah proses bisnis dan memang itu tujuan kita untuk diadakannya kerja praktek ini. Gak apa-apa, oke belajar seperti ini nanti akan lebih dispesifikkan, akan lebih dicoba diperbaiki lagi, diimprove lagi untuk penelitian next di mungkin untuk TA nanti ini bisa kok dilanjutkan untuk TA. Yang penting tinggal diimprove aja. Nah, dari saya itu dulu pertanyaannya karena tadi ada beberapa lagi sih cuma lupa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya silakan di open kok. Satu atau dua pertanyaan lah. Dari Mas Yunus mungkin mau bertanya, nanti juga gantian Mas Dayan boleh bertanya. Atau dari teman-teman rekan-rekan yang lain, Mas Iwan, Mas Sigit, Mas Rinaldi, silakan. Nggak ada? Dari saya nggak ada sih, Pak. Oh, Mas Iwan nggak ada mau nanya. Aman sih, Pak. Tadi sebetulnya mau nanya yang umur, tapi sudah terwakili oleh Bapak sih. Soalnya tadi saya lihat kok jumlah jumlah umur 80 sampai 100. Tadi Masih saya ada lihat ya? orangnya kok banyak gitu. Nah, itu dia. Betul, betul. Jadi kan suatu hal yang nggak mungkin. Itu ya, tapi udah terjawab sih, Pak tadi. Iya, ya mungkin karena tadi kata Mas Dayan masih data dummy, ya nanti kalau untuk penelitian Iya. mungkin pakai data real gitu ya atau data set ngambil dari Kaggle juga kan boleh kan kita menguji algoritmanya ya, nggak harus data yang real bener-bener nasabah bank kita enggak lah, bisa pakailah di Kaggle banyak atau data set juga banyak. Nah jadi hampir sama sih Pak. Yang lain mungkin nggak ada, aman, beres. Oke, mantap Mas Dayan. Ini udah bagus, udah oke. Kalau menurut saya sudah sangat layak untuk nanti kalau mau dilanjutkan untuk TA, tapi ada beberapa improvement seperti metodologinya harus diperdalam. Mungkin nanti akan ada komparasi antara algoritma si Kemins dengan yang lainnya, biar nanti lebih apa ya, lebih mendalam aja analisa dalam penelitian tugas akhirnya. Karena kan dulu tugas akhir ya, yang pasti harus lebih bagus lah, lebih bagus dan lebih segalanya dari penelitian di kerja praktek ini. Oke, silakan ditutup Mas Dayan. Ya, terima kasih Pak Riyad dan teman-teman semua. Saya izin tutup ya dan Ya. stop share. Oke, sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Informatika Unsia. Hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, akan dilaksanakan presentasi laporan kerja praktek atas nama mahasiswa Muhammad Yunus dengan NIM 210401101009 dengan laporan kerja praktek yang berjudul Implementasi Hypervisor Proxmox menggunakan server remote manajemen ILO 4 pada server Proliant DL360, studi kasusnya di Institut Teknologi Kalimantan. Ini adalah hasil dari kegiatan kerja praktek yang sudah dilaksanakan di instansi tersebut selama kurang lebih 2 bulan oleh mahasiswa yang bersangkutan dan akan dilaporkan atau dipresentasikan pada hari ini kepada peserta untuk seminar laporan kerja prakteknya diberikan waktu kurang lebih 15 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh dosen pembimbingnya, saya sendiri Riyad Sahara, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang lainnya untuk sesi diskusi yang nanti akan kita buka setelah peserta mempresentasikan laporannya. Kepada peserta seminar, dipersilakan untuk mempresentasikan laporannya. Ingat, kurang lebih 15 menit. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktunya. Dipersilakan. Baik. Eh, Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Yunus dengan NIM 2104010110009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya atau hasil laporan saya selama di eh, tempat praktek, di mana judul laporan saya adalah implementasi Hypervisor Proxmox menggunakan server remote management ILO 4 pada server Proliant DL360, eh, studi kasusnya di Institut Teknologi Kalimantan. Di sini ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pendahuluannya, kemudian yang kedua permasalahan yang ditemui selama masa praktek, kemudian solusi yang ditawarkan untuk masalah yang ditemukan, dan terakhir ditarik sebuah kesimpulan.
Yang pertama, di sini saya akan bahas dalam pendahuluannya. Di sini Institut Teknologi Kalimantan itu merupakan salah satu pusat pendidikan yang sedang berkembang di Kota Balikpapan. Di situ terdiri dari 10 gedung, di mana di antara gedung-gedungnya sudah banyak yang beroperasi. Eh, Kemudian karena perkembangannya ini sehingga masalah-masalah muncul karena ini adalah sebuah kampus, maka dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi khususnya dalam eh, komunikasi data dan manajemen server. Masalah yang ditemukan dalam eh, praktek praktek kerja ini, eh, kebutuhan dan manajemen server yang kurang efisien serta keterbatasan akses pada perangkat fisiknya. Kemudian untuk mengoptimalkan sumber daya server dan memungkinkan virtualisasi, maka ya di sini ditawarkan untuk menggunakan hypervisor Proxmox dengan memanfaatkan fitur remote manajemen ILO 4 pada server Proliant uh, DL360. Nah, hal ini akan menghasilkan atau meningkatkan fleksibilitas infrastruktur sehingga dapat menjadi peningkatan efisiensi dalam manajemen server. Kemudian penghematan waktu dan sumber daya serta peningkatan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di Institut Teknologi Kalimantan. Adapun tujuan penelitian yang ditawarkan adalah yang pertama mendokumentasikan proses implementasi hypervisor, Proxmox dan fitur remote management server Proliant DL360. Kemudian yang kedua mengimplementasikan solusi teknologi menggunakan hypervisor Proxmox dan fitur remote management ILO 4 pada server Proliant DL360 di Institut Teknologi Kalimantan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengoptimalisasi penggunaan sumber daya dalam peningkatan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu permasalahan yang ditemui. Nah, di sini eh, diperlihatkan bahwasanya eh, masalah utamanya di sini adalah di manajemen server yang tidak efisien. Di sini terdapat 6 masalah utama. Yang pertama di bagian mesin, yaitu perangkat fisik yang terbatas. Ini diakibatkan karena sebuah server itu untuk digunakan, maka kita membutuhkan perangkat-perangkat yang banyak. Nah, karena keterbatasan ini sehingga eh, memunculkan ide untuk menggunakan virtualisasi. Terus yang kedua, eh, untuk di bagian metodenya ini tidak adanya strategi jangka panjang. Nah, Institut Teknologi Kalimantan itu kesulitan merencanakan pengembangan infrastruktur IT yang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang karena tidak ada strategi jangka panjang yang jelas. Akibatnya, tidak ada evaluasi kinerja dan kebutuhan server yang dilakukan secara teratur. Uh, Tanpa evaluasi ini, sulit untuk merencanakan pengembangan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kemudian selanjutnya di bagian material di situ ada keterbatasan anggaran untuk pengadaan dan eh, pengembangan. Nah, karena prioritas anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi, pengadaan dan pengembangan infrastruktur IT di Institut Teknologi Kalimantan terbatas. Dana yang tersedia seringkali dialokasikan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Sehingga pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak IT terabaikan. Jadinya ini menjadi masalah yang signifikan dalam memastikan keberlanjutan operasional server dan jaringan yang optimal. Kemudian selanjutnya eh, untuk di manpower, di sini ada kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman. Nah, keterbatasan ahli yang berpengalaman itu membuat pengembangan profesional kurang. Ya, tanpa pelatihan yang memadai, staf IT tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola dan memelihara infrastruktur server dengan baik. Kemudian selanjutnya eh, di bagian measurement ini tidak adanya SOP yang jelas. Nah, Institut Teknologi Kalimantan karena ini masih baru, jadi eh, dia kesulitan dalam memanajemen server karena belum ada standar operasional yang jelas. Tanpa SOP yang terstruktur, proses operasional dan pemeliharaan server menjadi tidak konsisten dan tidak efisien.
sehingga menyebabkan ketidakjelasan tentang tugas dan tanggung jawab serta menghambat kemampuan untuk melakukan pemantauan dan perawatan server yang efektif. Kemudian yang terakhir di Mother Network itu ada kondisi ruang server yang kurang memadai. Nah, di sini ruang servernya tidak memenuhi standar lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan server dengan lancar. Kondisinya ini disebabkan oleh suhu dan kelembapan yang tidak terkontrol, sehingga eh, yang sehingga performa dari servernya kurang mumpuni. Jadinya eh, sering terjadi overheating atau bahkan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya eh, masuk ke bagian solusi. Nah, di sini eh, kami akan menawarkan solusinya, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana eh, proses atau tahapan penelitian yang dilakukan. Di sini pertama kita memulai, kemudian melakukan pengamatan awal dan identifikasi masalah. Kemudian setelah menemukan masalahnya, uh, kita mempersiapkan perangkat keras, kemudian perangkat lunaknya, kemudian dilanjutkan untuk mengkonfigurasi teknologi remote manajemennya itu ILO 4, kemudian dilanjutkan ke instalasi Proxmox virtual environment-nya. Kemudian setelah itu dibuat dokumentasi laporan dan selesai. Oke, lanjut. Di sini karena kita akan menggunakan virtualisasi pada server, di sini kita menggunakan eh, model hypervisor yang tipe satu. Ada dua tipe hypervisor. Kalau yang tipe pertama ini di sini kita menggunakan tipe yang pertama. Ya, untuk hypervisor tipe pertama ini langsung ke server mentalnya dan memiliki langsung memiliki akses langsung ke sumber daya perangkat keras. Oleh karena itu, hypervisor tipe satu itu dikenal dengan hypervisor bare metal. Hostnya ini tidak memiliki sistem pengoperasian yang diinstal di penyiapan hypervisor bare metal. Perangkat lunaknya itu bertindak sebagai sistem pengoperasian ringan. Sedangkan untuk tipe 2, uh, suatu program hypervisor yang diinstal di sistem pengoperasian host. Jadi eh, hypervisornya diinstal lagi di sebuah virtual mesin yang ada di server itu. Nah, kalau yang digunakan di sini hypervisor yang tipe satu. Jadi langsung ke eh, mesinnya, langsung ke servernya tanpa harus menggunakan lagi virtual mesin. Jadi di hardware-nya diinstal masuk hypervisor, kemudian di hypervisornya ini nanti di dalamnya akan ada banyak virtual mesin. Nah, karena di sini kita menggunakan Proxmox, maka virtual mesinnya di dalam itu lebih ke eh, Linux, sistem operasinya yang digunakan itu Linux, dan di Linux itu ada kontainer dan VMware. Dan kesimpulannya di sini yang pertama, penggunaan Visual Proxmox itu memungkinkan konsolidasi server yang berarti beberapa virtual server dapat dijalankan di atas satu perangkat fisik. Jadi dengan eh, meman- memanfaatkan hypervisor ini, kita bisa menekan biaya karena tidak perlu lagi membeli server fisik karena sudah ada virtualisasinya. Kemudian yang kedua, fitur remote management ILO 4 ini memungkinkan pengelolaan secara jarak jauh. Jadi meningkatkan responsibilitas terhadap masalah serta dapat mendukung tindakan preventif dan perawatan server yang lebih efisien sehingga downtime-nya bisa dikurangi. Jadi eh, bisa meningkatkan ketersediaan layanan IT. Kemudian yang ketiga, di sini penerapan solusi ini juga membantu penyusunan strategi jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur IT. Eh, di sini memungkinkan ITK untuk melakukan evaluasi kinerja dan kebutuhan server secara teratur dan terstruktur yang mendukung perencanaan dan pengembangan infrastruktur jangka panjang. Nah, untuk sarannya di sini yang disorotin ada dua, yaitu di bagian keamanan dan load balancing-nya. Da- dalam hal keamanan, penerapan sistem keamanan berlapis seperti firewall, detection and protection atau IDS, PS,
Dan enkripsi data itu sangat penting karena bisa meningkatkan keamanan akses remote melalui autentikator multifaktor. Dan kemudian dibutuhkan juga pengawasan yang ketat serta melakukan pengujian keamanan berkala untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Dan dalam konteks load balancingnya, penting untuk memastikan bahwa beban kerja yang didistribusikan secara merata di antara server-server melalui mekanisme load balancing menggunakan alat pemantau kinerja untuk mengubah konfigurasi secara otomatis dan memastikan bahwa infrastruktur virtualisasi dapat diskalakan untuk menerima peningkatan beban kerja di masa depan. Nah, di sini ITK dapat meningkatkan efisiensi keamanan dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dengan berfokus pada elemen-elemen tersebut. Demikian dari saya. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Yunus, ini tentang implementasi virtual server ya. Ya Pak. Nah, kalau untuk ini Mas Yunus kebetulan sebagai tenaga kependidikan atau karyawan di instansinya tempat kerja prakteknya ya. Iya Pak. Bagian apa? Saya sekarang diamanahkan di IT, di IT Mm-mm. supportnya, di staff IT dengan tugas untuk sebagai junior sysadmin. Oke, sebagai sistem admin. Iya, Artinya ya ini sudah kegiatan sehari-hari lah ya. iya Pak. Untuk di ITK sendiri servernya masih fisik. Iya Pak, masih menggunakan server fisik. Hmm, belum atau enggak menggunakan server cloud. Server cloud itu menurut kami masih terlalu mahal Pak. Jadi kita kembali Hmm, sempat menggunakan server cloud, tapi kita kembali ke server fisik lagi. sempat kembali ke server fisik Iya, lagi. iya. Lebih mahal karena biaya bulanannya lebih besar Iya Pak, karena sepertinya. kebetulan waktu itu yang masuk adalah AWS. Jadi Oh, oke. kemudian tadi juga dijelaskan di awal ini karena ini kampus baru berkembang, jadi Hmm, alokasi biayanya itu lebih difokuskan ke pembangunan terlebih dahulu Pak. oke. Nah, ini dari hasil penelitian di kerja prakteknya Mas Yudus, ini jadi rekomendasi untuk tempat instansinya atau gimana? Ini untuk instansinya sih Pak. Jadi coba untuk menyarankan menggunakan virtual server Iya Pak. dengan punya server fisik dulu yang mungkin speknya lumayan, yang nanti akan bisa dibuatkan beberapa virtual server seperti itu. Iya Pak. Kalau dari instansinya sendiri sempat pernah punya pemikiran atau kepikiran tentang ide ini belum? Atau baru Eh, dari Mas Yunus saja nih? Sebenarnya kalau untuk ide ini sebenarnya sudah pernah, tapi karena kekurangan staf waktu itu, jadi Hmm, eh, tidak tidak ini Pak, tidak diimplementasikan karena eh, satu saja orang networknya yang bisa mengerjain. Jadi satu harus mengurus, dia harus mengurus server, juga harus mengurus jaringan. Jadi mau tidak mau ya menjalankan di existing aja. Nah, setelah oke. saya di sini akhirnya kita diskusi bagaimana kalau menggunakan yang seperti ini, virtual environment ini Oke, boleh lihat tadi teknologi virtual server di judulnya. Di judulnya punya Mas Yunus. di judulnya. Judul. Itu tadi pakai teknologi ILO 4 itu ya. Oh iya Pak, itu remote manajemennya. Remote manajemennya ya. Ya baik Pak, Untuk saya. remote servernya. Ya Pak. Kalau untuk virtualisasinya menggunakan Eh, Proxmox. Proxmox ya. Oke, kenapa pakai Proxmox? Eh, Dipilih Proxmox karena satu, eh, biaya langganannya bisa murah, Hmm? terus lebih mudah dipakai Pak. Murah atau open source? Iya, ada beberapa yang memang kita harus membayar Pak untuk lisensinya. Seperti? Eh, Aduh, kalau untuk lisensinya kan nanti kalau misalnya mau buat repositori Hmm? itu kita harus beli lisensinya dulu Pak. Ya, untuk fitur-fitur lanjutan dari si Iya, Proxmox-nya. iya Kalau Pak. untuk standar untuk VPS-nya aja cukup yang open source atau non license ya. Cukup nggak? Ya, ya cukup Pak. Selain Proxmox ada lagi virtualisasi? eh yang saya tahu sejauh ini sih Pak. Proxmox aja. Iya, Oke. Kalau untuk servernya sendiri di sini dijelaskan si DL360 ya, si Proliant ini ya. iya.
Kenapa? Itu server yang nganggur atau memang punya target spesifik server ini nih yang mau dijadikan VPS itu? Eh, karena memang servernya yang ada yang itu Pak. Dan kenapa dipilih Proliant DL360 ini karena dia sudah memiliki eh, remote management yang Si ILO ILO 4 ini. 4 itu. Iya. Berarti remote manajemennya tidak perlu dikonfig lagi dong. Udah bawaan dari server ya. Eh, iya Pak. Tapi kalau misalnya mau ini tetap tetap dikonfig sih Pak supaya kita terhubungnya secara ini lokal. Secara lokal. Iya. Secara lokal. Pada saat nge-remote itu butuh VPN atau enggak? Kalau sudah di luar ya pas membutuhkan VPN Pak. Ada dibahas di sini sampai dengan Eh, seperti itu? Atau hanya secara lokal aja secara nge-remote-nya? ya secara lokal ini Jadi masih secara lokal Pak. Jadi berarti masih kalau kita menggunakan udah ke di luar intranetnya gitu ya, ya nggak Pak. bisa nge-remote dong. Iya Pak. Wah, kenapa tidak dibuatkan biar bisa di-remote dari luar? Eh, belum kepikiran sih Pak. Wah, tapi kalau ditambahin lebih oke lagi sih, karena kan server ya, yang namanya server ini kan kalau misalkan nanti dipakai, kita harus bisa menjamin operasionalnya dia 24 kali 7 ya. Ya Kalau Pak. misalkan di waktu jam kerja saat kita tidak di lokasi ada trouble, ada gangguan atau apa yang harus kita langsung bisa lakukan tindakan, agak kesulitan tuh ya kalau kita nggak bisa nge-remote dari luar ya. Ya, Pak. Hmm. Apalagi kalau misalkan stafnya terbatas nih, terus stafnya nggak ada di lokasi semuanya. Nah, itu pasti jadi hambatan terbesar tuh pada saat nanti maintenance-nya. Nah, itu kayaknya bagus kalau misalkan ditambahin, Mas Yunus. Baik Pak. Di Pakai VPS itu ya. ya Pak. Oke, nah selain implementasi Proxmox sama untuk ngekonfig remote-nya, apalagi yang dilakukan dalam kerja prakteknya? Kesehariannya ini untuk Di kesehariannya Pak ya. di bukan Khusus keseharian, di di kegiatan penelitian kerja prakteknya. ya sejauh ini cuman ini Pak apa menginstal dan mengkonfigurasi servernya Pak. Baru sampai tahap Iya. instalasi, selesai instalasi berarti selesai pekerjaannya. Iya Pak. Kalau terkait Oke. yang kayak misalnya untuk di dalamnya itu saya belum bisa diberikan aksesnya Pak. Kayak misalnya Oke. masukkan VPS di dalamnya Pak. Oke. Terus pada saat implementasi si Proxmox ini karena tadi hanya bisa dibatasi ya, hanya bisa di remote dari internal atau intranet, artinya kan security-nya tidak perlu diperhatikan ya, atau harus Eh, diperhatikan. Saya minta pandangan dari Mas Yunus nih, masalah security servernya. Karena ini dia udah dibatasi hanya bisa diakses secara lokal gitu ya. Nah, iya Pak. terus masalah mengenai security servernya gimana tuh? Karena sekarang lagi rame nih ya, Iya Pak. server-server banyak yang dijebol, diretas, segala macem gitu. Untungnya hacker zaman sekarang banyak yang baik hati nih. Tapi kan nggak semuanya baik hati kan, kita jaga-jaga seperti itu. Nah, kalau dari persepsi Mas Yunus sendiri gimana nih? Ini kan di hanya bisa di remote lewat Nah, lokal aja. Artinya nggak bisa diakses dari luar. Nah, untuk segi security servernya sendiri gimana? kalau saya pribadi Pak tetap harus diperhatikan sih Pak. Soalnya ini kan kampus ya dan Hmm? pastinya banyak orang yang mau akses di sini dan Hmm? bisa bisa jadi Pak di antara mahasiswa-mahasiswa itu ada yang iseng terus Hmm? tahu akses ke server Hmm? itu bisa berakibat fatal bagi kami. Nah, itu yang saya maksudkan. Karena nggak menutup kemungkinan lokal pun nggak ada gitu yang mencoba untuk masuk. Nah, kalau tadi sudah punya pemikiran atau jaga-jaga ya ini seperti itu. Apa yang sudah diterapkan untuk mengamankan si servernya? Untuk fitur keamanannya Yang sih dilakukan Mas Yunus di kegiatan kerja prakteknya selain implementasi. kalau untuk keamanannya sejauh ini kita menggunakan TIMPAS Pak untuk passwordnya. Hmm? Kita menggunakan apa password manajemen Hmm? eh, itu tidak salah namanya TIMPAS. Hmm? Jadi nanti semua password yang ada di sana akan di generate di sana terus nanti kita tinggal copy. Oke, jadi kalau yang nggak punya akses ya nggak bisa masuk sama sekali Nggak ya. bisa masuk iya Pak. Kalau pernah dilakukan simulasi untuk situ, misalkan di pentest, Untuk pentestnya belum sih Pak. belum sampai situ ya. Iya, Mungkin nanti kalau untuk TA bisa ditambahkan lagi itu untuk security-nya. Terus ya kalau ngomongin server kan nggak jauh-jauh juga ya. iya Dari Pak. load balancing, distribusi kerja. Belum ada juga ya tadi ya Iya belum Pak. dari masukan ya.
Ah, oke, kalau dari saya itu dulu, nanti ada pertanyaan lagi. Yang lain mungkin Mas Dayan mau bertanya nih, serta yang lainnya, atau Mas Iwan, Mas Sigit, Mas Rinaldi, silahkan. Eh, izin. Nah, tanya Pak, sebetulnya bukan tanya judge sih, cuman ingin berdiskusi saja. Ya, silahkan. Mas Yunus open kok. Ini kan masukan dari Pak Arya tadi kan cukup bagus ya. Jadi ya nggak hanya eh, diterapkan secara intranet, tapi mungkin lebih lebih luas lagi gitu ke kita buka ke dunia luar lah istilahnya. Eh, Pertanyaan saya mungkin masukan aja sih buat Mas Yunus dan juga kita semua. Nantinya apabila ini sudah diterapkan secara global ke internet, mungkin kalau secara garis besarnya dari Mas Yunus, adakah gambaran untuk tadi ya eh, security-nya seperti apa, misalnya menggunakan VPN-nya atau firewall-nya dan lain sebagainya yang saya sedikit kurang tahu ya itu. Kemudian kan ini penerapan ini kan bisa digunakan itu di ITK ya nama kampusnya. Apakah Mas Yunus juga sudah menyiapkan semacam dokumentasi gitu agar mungkin untuk developer, bukan developer sih, apa ya? Mungkin yang lain nanti bisa apa istilahnya kalau misalnya tidak terlalu tergantung dengan Mas Yunus ketika berhalangan atau apa, mereka bisa mengatur. Loh, tiba-tiba mute Mas Iwan. Udah pertanyaannya? Udah, Pak, sudah. Terima Oh, kasih, udah. Pak. Nah, gitu, Mas Yunus, silakan. Tadi Eh, kan tuh masalah yang pertama, kenapa nggak di open keluar dengan segala nanti security-nya kayak VPN, firewall, terus dokumentasi pengelolaan server ini apakah sudah dibuat juga nanti kalau misalkan ada sistem admin yang lain atau dari tenaga yang lain, sumber daya yang lain mau mengelola itu lebih mudah karena ada dokumentasinya. Nah, ya gitu sih pertanyaannya. ya, Silakan Mas Yunus. oke, baik. Terima kasih Mas Iwan atas pertanyaannya. Menarik sih pertanyaan tapi putus-putus jadi tadi Iya. kurang kurang nyimak dan untungnya ada Pak Riat ngasihkan masukan. Yang pertama itu eh, tadi kenapa enggak di open gitu ya? Hmm. Kenapa masih lokal? Nah, ini karena kenapa kami belum berani untuk open bisa kita remote dari luar karena ini kan masih baru ya, kita masih tahap mempelajari bagaimana sih mengelola manajemen server ini secara keseluruhan nantinya. Nanti ketika sudah uh, mumpuni, sudah bisa ilmunya sudah dapat, nah nanti mungkin kita akan coba open gitu. Terus yang kedua tadi mengenai uh, firewall ya atau security ya. Kalau untuk security sendiri, eh, saya tidak terlalu diberikan akses untuk mengetahui itu karena mungkin karena eh, berkaitan dengan security-nya. Jadi saya tidak bisa terlalu apa, menjelaskan terkait security-nya. Ini karena permintaan dari kantornya juga. Tapi kalau masalah security, eh, kita sempat merencanakan untuk menggunakan eh, firewall dan firewall-nya itu yang berupa perangkat kerasnya. Oke, Terus kayak yang Fortinet kemudian atau FortiGate ya gitu. ya Fortinet atau Sangfor atau yang lain gitu. Ya, ya. Nah, terus selanjutnya apakah ada gitu yang dokumentasi untuk ini ketika misalnya saya tidak ada eh, bisakah teman saya yang mengambil alih karena kami di sini masih berdua dan ya seperti yang dijelaskan juga tadi di awal pembahasan bahwa belum ada standar operasional yang jelas. Jadi yang benar-benar tahu cuman kami selaku pengelola server dan jaringan dan kami berdua ada berdua. Dan untuk selanjutnya memang kami akan membuat dokumentasinya. Seperti itu, Mas.
Gimana, Mas Iwan? Sudah Terima kasih. terpuaskan? Iya, Oh, cepat makasih. sekali puasnya. Wah, payah ini. Iya, ya, jadi kan kalau enggak, Pak, bukan bukan ini sih sebetulnya Hmm, eh, kenapa kenapa puas ya bukan perkara ini kan sebetulnya Mas Yunus ini kan hanya apa ya hanya mengusulkan suara mm-mm. ini gitu kan dan Mas Yunus mau tidak mau balik kembali lagi ke bukan Mas Yunus yang menentukan Betul, kebijakannya betul. gitu sih Pak. Iya. Tapi ya setidaknya sudah ada gambaran gitu apa yang harus dilakukan. Itu sih Pak. Oke, dapat dapat nangkap lah. Jadi kalau Makasih Pak. yang lagi tren ini banyak hacker baik, nah Mas Iwan ini penanya yang baik lah istilahnya begitu. Karena mengerti keadaannya gitu ya. Nah, kayak tadi ya Mas Yunus masukkan aja. Kan informasinya katanya tempat studinya atau instansi ini mau menerapkan SMKI. Dokumentasi-dokumentasi implementasi perangkat keras, implementasi perangkat lunak dan segala macam sampai dengan prosedur penggunaannya, prosedur preventif penanganan, penanggulangan dan segala macam ya. Itu kan harus ada tuh kalau misalkan mau terapkan SMKI. Mungkin coba untuk dicicil dibuat atau gimana ya masukkan juga untuk ke tempat instansinya ya. Itu aja sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari saya sih udah kayaknya. Aman? Oke, kalau nggak ada lagi, selamat, bagus sekali presentasinya Mas Yunus. Silahkan ditutup presentasinya. Oke, hari ini sudah dilaksanakan laporan atau presentasi dari kegiatan kerja praktek yang sudah dilakukan oleh yang pertama tadi Muhammad Dayan Budi Arum dan yang kedua oleh Muhammad Yunus. Sudah lengkap kewajibannya dijalankan untuk kerja praktek, tinggal kurang satu lagi untuk mengikuti acara webinar atau seminar atau pameran ya, lebih tepatnya, agar nanti nilai kerja prakteknya bisa diinputkan atau dientrikan ke sistem akademik dan dinyatakan lulus untuk mata kuliah kerja praktek ini. Oke, itu aja untuk agenda malam ini. Untuk seminarnya saya tutup. Selamat sekali lagi kepada Mas Yunus dan Muhammad Dayan. Jangan lupa acara webinar harus tetap diikuti ya. Dan tadi masukan-masukan dari saya atau dari teman-temannya dicatat dan dijadikan revisi. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.